Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa ni'mah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiy rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul lagi di majlis Maulid Majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di dalam majlis tersebut dibacakan wirid, dibacakan zikir, dan dibacakan juga maulid sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini semua adalah kenikmatan yang spesial bagi kita semua. Allah ridho kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang di dalamnya dibacakan maulid manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, yang sebentar lagi insya Allah kita akan kedatangan bulan yang mulia juga, karena di bulan itu terdapat hari kelahiran orang yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ya ikhwani, marilah kita bersama-sama kita renungkan bersama dalam rangka kita menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita koreksi ke dalam diri kita sendiri, sebagaimanakah, seberapakah kecintaan kita atau keteladanan kita meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sejauh apa kita mencintai Nabi? Sudah sejauh mana kita meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan yang terbaik. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sungguh manusia, sungguh beliau adalah manusia dan makhluk Allah yang diciptakan Allah yang terbaik di dunia ini, bahkan di seluruh alam semesta ini. Maka cobalah kita renungkan sama-sama, seberapakah kita cinta, sampai manakah kita meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi Muhammad itu sangat penting bagi kita umat Islam. Ya, itu iman. Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, tidaklah seorang itu beriman kecuali ia mencintaiku Rasulullah melebihi cintanya terhadap istri, anaknya, keluarganya, dan melebihi terhadap cintanya kepada dirinya sendiri. Maka coba kita ukur seberapa sih kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi seberapakah kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mubarak mengatakan, man ahabban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau qasara amaluhu lam yadurhun nar. Barang siapa yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun amalnya cuma sedikit, dia cuma punya sedikit amal, tapi dia punya modal cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lam yadurhun nar. Tidak ada pengaruhnya neraka. Maksudnya apa? Dia tidak akan terbakar oleh api neraka, insyaallah.
berkat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatinya. Maka coba kita renungkan, seberapa sih kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan bagaimana sih ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cuma hanya bilang, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, kayak gitu tok cukup? Lah, cinta butuh pengorbanan dan butuh bukti. Buktinya apa? Kalau kita cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan di dalam ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan di dalam ayat, Qul, katakanlah wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, fa'ahibbuni, maka cintailah aku Rasul. Wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis maulid ini bisa menjadi sebagai bukti kita bahwa kita ada rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana lagi kita membuktikan cinta? Syair mengatakan, idza kana hubbuka shadiqan la ta'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Apabila cinta kalian itu tuh benar-benar, idza kana hubbuka shadiqan, apabila kalian itu cinta kalian itu shadiq, benar-benar cinta, maka idza kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, maka sungguh kalian itu akan taat kepada orang yang dicintai. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti', karena sungguhnya orang yang mencintai itu kepada orang yang cintai itu akan taat. Secara penuh dia akan taat. Kalau dia memang benar-benar cinta shadiq, cinta yang benar-benar cinta, maka dia akan taat kepada orang yang dicintai. Kita koreksi bersama-sama, sebagaimana sih cinta kita kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Ketaatan kita apabila kita mengaku cinta, apabila kita benar-benar merasa cinta yang sesungguhnya, cinta yang shadiq, maka kita pasti akan taat kepada yang kita cintai. Apa ketaatannya? Ya, dengan kita senantiasa meneladani, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat-syariat beliau, menjaga syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita meneladani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejauh mana kita telah mengikuti, kita telah mengamalkan sunnah-sunnah yang kita ketahui, yang telah kita ketahui dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana sih kita mengamalkan sunnah yang kita ketahui? Jangan terlalu berat dulu. Kita ambil contoh sunnah yang kecil-kecil. Banyak, sehari-hari kita itu banyak menemukan kesunahan-kesunahan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW itu, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Awalilah, kita biasakan dulu dengan sunnah-sunnah yang kecil. Apabila kita memang benar-benar cinta shadiq, cinta benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang shadiq, maka kita pun akan patuh kepada apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah kita koreksi, sejauh mana kita melakukan, mengamalkan sunnah yang kita ketahui, sunnah yang telah kita pelajari, apa saja ya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, di situ mengandung sunnah yang banyak. Mungkin sering ana singgung, mulai dari
pakai sendal, masuk kamar mandi, masuk rumah, semuanya di situ terdapat sunnah-sunnah yang diajarkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana jikalau kita rutin istiqomah dalam menjalankan sunnah, itu fadilahnya untuk kita sendiri. Satu, untuk segi kesehatan, manfaat banget. Ya. Kedua, yang terutama yang kita harus tancapkan itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita kelak di akhirat ketika kita mengaku sebagai umat yang Nabi Muhammad, kita punya bukti. Buktinya apa? Mengamalkan sunnah. Tidak cukup dengan mengamalkan sunnah. Banyak hadis yang menerangkan cinta kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang mengatakan, Ahibbullah lima yahdukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahli baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah yang telah memberi kita banyak nikmat, banyak karunia. Cintailah Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah Ta'ala? Disambung di hadis ini, Rasulullah menyambung, wahibbuni lihubbillah. Maka cintailah aku sebagai tanda cinta kalian kepada Allah. Wahibbuni lihubbillah. Cintailah aku untuk tanda sebagai cinta kepada Allah. Terus dilanjutkan lagi, wa ahibbu ahli baiti lihubbi. Maka dan cintailah ahli baitku lihubbi, untuk sebagai tanda cinta kepadaku, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama apa? Minum, duduk tangan kanan atau pakai sendal tangan kanan, kaki kanan. Kita sudah tahu bahwa itu sunnah, lalu kita meremehkan. Hati-hati. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Makki mengatakan, man hana alaihi tarkus sunnah hana alaihi irtikabul mukhalafah. Barang siapa yang meremehkan, ya, ketika ia meninggalkan sunnah, hana alaihi irtikabul mukhalafah, dia suatu saat akan meremehkan suatu pelanggaran. Hati-hati. Maka coba kita koreksi di dalam keseharian kita, sebagaimana sih kita telah menjalankan sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Dan disambung lagi, sebagaimana sih cinta kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ahlul Bait, insyaallah antum semua sudah tahu siapa itu Ahlul Bait. Ahlul Bait, ya, untuk zaman sekarang yang paling dikenal ya mereka para habaib, para syaraif. Mereka Ahlul Bait yang zaman sekarang ini yang kita kenal. Walaupun kalau secara definisi Imam Syafi'i, Ahlul Bait itu lebih luas lagi. Kalau yang kita kenal dengan habaib, syaraif itu sudah sangat disimpulkan lagi. Kalau menurut definisi Imam Syafi'i itu lebih meluas. Apa definisi Imam Syafi'i tentang Ahlul Bait adalah hum banil Muttalib wal bani Hashim, humul mu'minuna min banil Muttalib wal bani Hashim, yaitu mereka orang yang beriman daripada Bani Muttalib dan Bani Hashim, semua itu Ahlul Bait. Tapi mungkin secara meluas ini mungkin zaman sekarang sulit, jadi dikerucutkan lagi siapa mereka para Ahlul Bait, yaitu siapa mereka para habaib, para syaraif. Mereka lah yang wajib kita cintai. Kenapa wajib? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wajib, hukumnya wajib. Cinta kepada Ahlul Bait wajib, harus. Karena ini menentukan fondasi keimanan kita. Ya ikhwani, maka cobalah kita belajar. Mungkin sering disampaikan oleh
Ustadz Hasan atau yang lain tentang Ahlul Bait. Tapi jangan pernah bosan menyampaikan tentang ini karena hampir punah orang-orang yang menyampaikan tentang bab ini, bab Ahlul Bait. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, kecintaan kita kepada mereka. Kita kenal, kita pelajari sejarahnya. Siapa ayah Nabi, nasab Nabi, uminya Nabi siapa, tinggal di mana, umurnya berapa. Kita pelajari coba. Kalau memang benar-benar antum ini mengaku cinta. Ya toh, jangan pemain bola hafal, Mobile Legend, pahlawannya siapa, hafal semua, Masya Allah ya. Padahal itu semua sia-sia. Tapi kalau kita orang kenal pada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi, itu tidak bakal sia-sia. Itu akan menjadi bukti kita di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua. Amin. Dan tambahkan cita kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya, para ahli baitnya, para ahli bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita belajar bersama-sama sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma kita hafal dengan pemain sepak bola atau lakon Mobile Legend atau game yang lain lah. Alhamdulillah ya, itu semua nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah kita mengenal siapa Nabi kita, ya, karena beliaulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tabarukan kitab Nailur Raja sampai mana ya? Arkanul Iman ya, masih ya? Arkanul Iman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi bidaran amin. Fasul ila anqal fasul arkanul iman sittah. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri syarrihi wa khairihi min Allah ta'ala. Arkanul iman itu ada 6. Yang pertama, antuk minabillah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman, apa itu iman? Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa at-tasdiq, mempercayai, itu membenarkan. Wa syar'an, secara syariat, iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulma bidarurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat adalah menerimanya hati dan pasrahnya hati kepada sesuatu yang pasti, kepada sesuatu yang diketahui dengan pasti bahwasanya suatu itu dari agamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na anna al-ajza' allati la tatahaqqaqu mahiyatul iman illa biha sittah. Maknanya bahwasanya bagian-bagian yang tidak akan terwujud pada suatu zat itu tidak akan terwujud suatu keimanan itu illa biha sittatun, kecuali dengan adanya 6 ini. Yang pertama apa? Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Al-ma'na anna al-awwala min arkanil iman al-imanu billah subhanahu wa ta'ala mawjudun. Yang pertama daripada arkanul iman adalah beriman kepada Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjud, ada. Kita harus yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Dalilnya apa Allah itu ada? Mudah saja, kita pakai dalil otak. Jika ada ada tai ayam, ya, di situ ada tai ayam, maka pasti ada ayamnya kan, yang buang tai itu, kan ada. Itu yang mudah. Mudahnya apa lagi? Temblek cecok. Ada temblek cecok. Sekening di temblek kening di. Tapi ente yakin bahwa itu ada yang membuat. Sebagaimana alam ini ada, maka pasti ada yang menciptakan. Ya, kita itu harus yakin bahwa Allah itu ada.
Wa annahu wahidun fi dzatih, dan bahwasanya Allah itu maha tunggal di dalam zatnya. Allah itu tunggal. Wa sifatih, dan sifatnya tunggal, gak ada yang madani. Wa af'alih, dan serta perbuatan Allah. La syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada sekutu baginya di dalam ketuhanan. Allah itu esa, maha esa. Wahaya istihqaqul ibadah, dan yaitu yang paling berhak untuk disembah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dzatihil 'aliyyah, dan sesungguhnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala setiap segala kesempurnaan yang cocok bagi zatnya Allah, Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Yastahilu alaihi jami'un naqais, dan mustahil bagi Allah seluruh kekurangan. Mustahil Allah memiliki kekurangan. Allah, karena Allah itu maha sempurna, zat yang maha sempurna. Wa'alam annahu yajibu 'ala mukallafin an ya'rifa min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala as-sifatil wajibatu lahu wal mustahilah 'alaihi wal jaizah fi haqqihi. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi semua orang yang mukallaf. Kita semua ini sudah mukallaf, orang mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah dipaksakan melakukan syariat, menjalankan syariat, itu mukallaf namanya. Sudah orang yang sudah balik, itu mukallaf. Kita semua insyaallah mukallaf ini. Mukallaf kan? Tidak ada yang gila kan? Kalau orang gila tidak mukallaf, tidak dipaksa syariat. Kalau nggak mau dipaksa dengan syariat Islam, maka setan dia terbebas dari ini semua. Ayya'rifa wa'lam annahu yajibu 'alal mukallaf ay ya'rifa min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi semua para mukallaf, ya, semua mukallaf mengetahui daripada akidah iman fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. As-sifatil wajibah lahu, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahilah ta'alih, dan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal jaizah fi haqqihi, dan sifat jaiz pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ay yu'mina bi wujubil wajibah, dan mengimani dengan dan beriman dengan kewajiban sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan wajibnya sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Wastihalatil mustahilah, dan sifat mustahil, sifat memustahilkan sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala. Ayyu'mina bi wujubil wajibah, beriman atau wajib, mewajibkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wastihalatil mustahilah, dan memustahilkan sifat mustahilnya yang sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, memustahilkan sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa jawazil jaizah, dan membolehkan, menjaizkan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibatu 20 sifah, maka sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat, ada 20 sifat yang kita kenal, yang masyhur, wujud, kita, baqa, mukhalafatul hawadisi, itu semua sampai mutakalliman, itu semua wajib, sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala 20 juga. Apa sifat mustahil? Kebalikan daripada sifat wajib. Apa kebalikan daripada sifat wajib? Bahaya wujud. Wujud itu ada, ya, sifat wajibnya Allah taala. Kebalikannya apa? Enggak ada. Adam. Itu sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mustahil enggak ada. Allah itu pasti ada. Mustahil enggak ada. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua sifat apa? Qidam. Qidam, Allah itu dulu, ya. Dulu dan tidak ada yang mendahului. Kebalikannya apa? Kudus, baru. Gawe-gawean anyar. Ya. Kebalikan itu mustahil untuk Allah. Karena Allah itu dulu dan nggak ada yang mendahului. Nah,
Cukup mungkin penjelasan itu saja, nanti kelemahan nanti. Wal jaizah wahidun. Sifat sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala ada satu. Apa itu? Fi'lun kulli mumkinin aw tarku. Perbuatan segala sesuatu yang memungkinkan bagi Allah atau meninggalkannya bagi Allah. Contohnya apa? Contohnya apa di sini? Allah mampu tidak membuat gunung menjadi emas. Boleh enggak? Boleh. Gitu. Contoh lagi apa? Kita berbuat taat, beribadah, ya kan? Allah boleh enggak memberikan dia pahala atau enggak? Boleh. Terserah Allah kan. Itu contoh yang mudah ya. Bisa saja Jawa-Jawa. Anak takut sendiri kalau membahas ini akidah. Kemudian langsung aja kedua, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Al-malaikah. Apa itu malaikat? Al-malaikah jam'u malak. Al-malaikat itu jamak daripada malak. Malak itu satu malaikat, kalau malaikat itu banyak, semua jamak banyak malaikat. Bifatil alaq, bifatil lam. Wahum ajsamun nuruniyah. Malaikat itu badan mereka itu nur, cahaya. Mubarra'un minal qudratil jasmaniyah. Terbebas daripada kotoran-kotoran jasmaniyah. Enggak seperti kita. Malaikat itu terbebas dari itu semua. Jasadnya malaikat adalah nur. Nuruniyah qadiratun ala tashakkuli bil iskalil mukhtalifah. Mampu, malaikat itu mampu berubah bentuk, berbeda-beda, bermacam-macam bentuk, mampu. Kadang bisa dirupai menjadi Mas Usman atau Mbah Hanif, bisa, mampu. Al-ma'na anna tsani min arkanil iman, al-iman bil malaikah, maknanya bahwasanya yang kedua daripada rukun-rukun iman kepada malaikat Allah. Wa ma'nal iman bihim iqbalul qalbi wa idhanuhu bi annahum ibadul lillah mukramun. Iqbalul qalbi maknanya bahwasanya iman kepada mereka bagaimana sih maknanya? Menerimanya hati dan pasalnya hati bahwasanya mereka itu ibadullah, hamba-hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka itu selalu mengerjakan dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak ada malaikat itu maksiat, tidak ada. Malaikat itu semuanya taat. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.